doang. Tidak sedih. Aduh, Miko kenapa sedih, Miko? Bohong, minta bohongin. Ya, Bu. Miko. Mulus, Bu. Ya, Bu. Bu. Kemudian sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran ke intinya, siapa nih yang mau mimpin doa? Oke. Saya, Bu. Oke, kamu hafal aja. Mohon perhatian ya. Sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa agar diberi kelancaran dan kemudahan. Doa semua. Doa dapat kita akhiri. Oke, terima kasih Bapak. Nama, Bu. Oke, selanjutnya saya cek kehadiran dulu ya. Mungkin di sini ada yang mungkin nggak masuk, anggota izin dan sebagainya. Ya, Bu. Afifah ada? Agus. Alvina Rida. Ya. Alicia. Amelia. Alia Pintu. Saya. Naila. Radina. Kita. Itu. Cindy Alexa. Cinta Aprilia. Dialova nggak masuk pakai Ya, Bu. Gila Marisa. Yang umroh masih belum. Indra sakit. Kita Febrianis. Elga saya. Febriana. Felicia. Intan. Kirana. Rofiora. Rufi Natasha. Manda. Melda. Irsyad. Masuk ya ya. Pedas. Zulika. Waharofa. Hadir, Bu. Mutiara. Saya. Liza. Noval. Hadir. Liza Nur. Liza. Bu. Ini, Bu. Salwa. Oke. Ada yang izin, ada yang sakit. Semoga yang sakit cepat sembuh ya. Biar bisa kumpul lagi belajar bersama kita semua. Amin. Oke, sebelum kita ke inti, saya ingin mengingatkan kembali pembelajaran yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang sebelumnya ya. Ya, Bu. Oke, sebelumnya kita belajar tentang Syu'abul Iman. Dulu pernah kan belajar di kelas 10 kan ya? Ya. Masih ingat kan ya? Ya. Ya, apa itu Syu'abul Iman ya? Apa ya? Iman, jangan ya. Iman itu pengertiannya apa? Ada yang tahu, ada yang masih mengingat? Nama itu maksudnya apa sih? Yang tahu nggak sama? Rukun iman ada berapa? Iman kalau pengertiannya berasal dari bahasa Arabnya amanah yu'minu iman, artinya yakin ya. Ya, Yakin percaya, Bu. bahwasanya Percaya. ada yang menciptakan kita di seluruh isinya ini. Nggak mungkin nggak ada yang menciptakan, pasti ada yang menciptakan. Nah, keyakinan itu dinamakan dengan iman. Iman itu kalau digolongkan itu ada 3.
iman, dalam hati, kemudian lisan, kemudian perbuatan, yang kemudian dari sana ada yang namanya syu'abul iman, cabang-cabangnya. Kalau masih ingat ya Rek ya. Oke, kemudian kita akan bahas di materi selanjutnya dalam bab ini. Kita akan bahas mengenai sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Jadi sebelum ke isi materi, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada sesi kali ini. Yang pertama, nah di sini kalian diharapkan itu bisa melafalkan dengan fasih bacaan Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 dan Quran surat Ibrahim ayat 9 serta hadis yang terkait dengan ujian. Kemudian mengidentifikasi bacaan tajwid dari Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 tadi, juga Quran surat Ibrahim ayat 6. Dan yang ketiga, kalian bisa mengartikan perkata dan menerjemahkan Quran surat Al-Baqarah tadi ayat 155 sampai 156 dan juga Quran surat Ibrahim ayat 9. Kemudian mendeskripsikan tafsir dari kedua surat tersebut. Kemudian yang kelima, menganalisis sikap yang harus dimiliki ketika tertimpa musibah dan ujian. Selanjutnya yaitu menganalisis manfaat hikmah di balik musibah dan ujian. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada sesi kali ini. Insya Allah bisa dimengerti ya tentang tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami. Sebelum ke inti, supaya kita semangat ya di hari yang panas ini, kita akan melakukan isi breaking dulu ya. Iya Bu. Dengan senam pimpin, nanti yang nggak ikutan saya suruh senam sendiri. Oke, pokoknya silakan saling berdiri dulu semuanya. Ayo kalau puas sama Tiza. Oh, ada nasib. Tadi ada dia. Aduh, pening kepala. Ayo, bentar mana? Ya lagi.
Lucu sekali Riza. Kalau di situ itu soalnya sebenarnya ujian ya, kayak kelas. Apa bedanya kita dan ujian? Sama. Sebenarnya kalau menurut kita biasanya itu sama ya. Sebenarnya dari sebenarnya itu beda. Kalau musibah itu lebih ke musibah yang menimpa pada diri seseorang itu bisa dikategorikan musibah dalam arti tindakan atau mungkin hal-hal buruk, juga hal-hal yang baik. Mungkin kenikmatan yang kita rasakan itu juga termasuk musibah untuk kita sebenarnya. Kemudian kalau ujian itu lebih ke yang namanya peringatan. Kita sudah melakukan sebuah kesalahan, kemudian diingatkan oleh Allah dengan yang namanya Ujian. itu bedanya ya. Kalau musibah itu ada hal baik, ada juga hal buruknya. Tapi kalau untuk ujian itu kebetulan ya kasih ujian manusia. Kemudian kita kan bahas tentang Quran surat Al-Baqarah nih. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 165. Coba sekarang kalian buka dan kita baca sama-sama nih Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Ya, bisa oke. Ya, bisa di-share. Oh ya Bu. Ya, Bu. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Kita baca sama-sama. Orang ayat 1 Sampai 55. itu 55. Satu lima lima. 155. Sudah. Lima juga sama lima. Sudah ya. Ayo sekarang baca bareng-bareng. Auto ngomong apa? Kita akan bahas mengenai Quran surat Al-Baqarah ayat 155 tadi juga terkait dengan yang namanya musibah dan ujian. Oke, kalian kali ini akan membahas terkait dengan materi ini lebih dalam bersama dengan kelompok-kelompok kalian nanti ya. Mungkin yang merasa nih hari ini sekarang ini yang gaya belajarnya lebih ke lebih suka mendengarkan ini siapa anak-anak Kita mendengarkan. suka mendengarkan. Mungkin itu betul orang yang suka mendengar daripada melihat sesuatu. Atau mungkin itu juga gaya belajarnya pendengar yang baik. Tapi suka ada Pendengar yang baik. semuanya ada yang bisa ya. Berarti kalian gaya belajarnya di kelas ini berarti audio juga bisa, audio visual juga bisa. Kinesthetik itu juga berarti semua ya. Berarti kalau gitu saya akan bagi kalian menjadi 3 kelompok aja ya. Empat aja Bu. Kelompok. 1, 2, 3, 4. Kalau 3 kebanyakan ya. Kalau gitu kita jadi Dua. jadi 6 kelompok aja ya. Betul. Kan bagi 36 kan di sini. Iya. Kan 5 ya nanti. Oh iya, 6 ya. 3 anak bagi 6 nanti 6 orang. Sama aja ya. Kalau bisa jadi 4, 3 lagi 4. Buat diri Bu, 1 beda. Oh iya, saudara ya. Apa aja ya? Berarti satu.
Ibrahim ayat 9. Jadi kalian nanti mencari ayatnya, cari tahu artinya. Kemudian siapa itu? Kemudian kalian bersama dengan kelompok kalian itu nanti bisa dibuat infografis atau mungkin juga di Canva biar lebih menarik. Kemudian nanti bisa di share atau mungkin nanti kalian di kelompok juga nanti prakteknya, istilahnya di depan nanti membaca. Kemudian yang kelompok itu kelompok 1 ya. Yang kelompok 2 mengidentifikasi bacaan tajwid. Nah, nanti cari ya bacaan tajwidnya ya. Dicari bacaan tajwid dalam Quran surat 2 surat itu apa aja. Banyak ya di dunia. Kemudian yang ketiga mengartikan perkataan dan menerjemahkan. Ini juga tinggal salin ya nanti pelajari. Yang apa 1, 2, 3, 4. Keempat berarti poin 4 aja ya, mendeskripsikan tafsirnya, tafsir Quran surat Al-Baqarah itu sama Ibrahim. Ada yang ditanyakan dari sini? Ada ya? Coba silakan berkumpul dengan kelompok kalian dan juga silakan. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Tugasnya sudah selesai ya? Sudah. Kalau gitu wakilan kelompok sama maju ke depan ya. Untuk mempresentasikan kalian dengan kelompok. Ya, kelompok. Ketua kelompok Mas Girsal. Kamu dengarkan ketua kelompok. Sedang Mas Girsal, yuk. Ketua kelompok, ayo. Muhammad Irsan Iswaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusi wat thamarati fabashshiris sabirin. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
Oke, sekarang kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang mau pilih? Oke, itu tadi ya penjelasan dari kelompok 2. Dikalikan apa tadi? Ya, itu kan bumi ya yang ada dalam Al-Baqarah ayat 155. Di sana ada pembacaan apa aja tadi? Ada Ifa, ada Ifa, ada apa lagi? Kita insya Allah masih ingat ya pelajaran kemarin sudah tentang tajwid. Oke ya, kalian tadi sudah berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing, sudah dipresentasikan juga. Insya Allah paham ya, kan?